Di tengah belantara hutan Sumatera Barat yang pekat dan hampir tak tersentuh peradaban, tersembunyi sebuah kampung tua bernama Lunang Silaut. Kampung ini dikelilingi oleh 3 bukit besar yang dipercaya sebagai tempat bersemayam roh nenek moyang. Warga kampung masih memegang teguh kepercayaan leluhur. Setiap musim tanam, mereka mengadakan ritual sesajen di bawah pohon beringin tua, dan tiap malam Jumat Kliwon, asap dupa memenuhi rumah gadang sebagai penolak bala. Kehidupan berjalan tenang, meski dibalut nuansa mistik yang membuat bulu kuduk merinding. Tak ada yang berani melanggar pantangan, bahkan sekadar bersiul saat senja dianggap bisa mengundang penjaga kampung yang tak kasat mata. Namun malam itu, ketenangan berubah menjadi kengerian. Sekitar pukul 3 dini hari, rumah ketua adat Datua Mangindo tiba-tiba dipenuhi suara jeritan panjang, disusul dentuman keras seperti benda berat terjatuh. Para tetangga berlari membawa obor dan suluh, mendapati tubuh Datua Mangindo menggelepar hebat di lantai rumah gadang, matanya membelalak nyalang, mulutnya melafalkan bahasa yang bahkan para dukun tua pun tak mengenalinya. Tak berselang lama, dari rumah Gindo Baringin, ketua suku, terdengar hal serupa. Ia merangkak keluar rumah dengan tubuh berlumur lumpur, mata putih, dan tertawa seperti orang gila sambil mencakar tanah. Warga pun geger. Para tetua memerintahkan agar kedua tokoh penting itu dibawa ke balai adat dan dijaga oleh para pawang serta penjaga spiritual. Dupa dibakar, mantra dilafalkan, dan air bunga disiramkan ke tubuh mereka, namun tak ada tanda-tanda sembuh. Malah keduanya mengeluarkan suara serupa binatang, lolongan serigala, ringkikan kuda, dan erangan seperti kerbau disembelih. Beberapa warga yang ikut memegang tubuh mereka mengaku melihat bayangan hitam besar muncul di sudut ruangan, menggantung di langit-langit lalu lenyap saat didekati. Malam itu, kampung Lunang Silaut mulai merasa bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar penyakit, melainkan peringatan dari alam lain. Keesokan harinya, seekor ayam jantan mati tergantung di depan surau tua yang sudah lama tak digunakan. Di dinding rumah Datua muncul coretan arang membentuk simbol aneh, menyerupai mata satu yang mengeluarkan api. Warga mulai panik, anak-anak dilarang bermain di luar saat senja, dan perempuan mulai mengenakan kain putih sebagai pelindung dari penampakan malam. Angin berhembus dingin dari arah Bukit Tigo Raja, membawa bisikan tak kasat telinga. Sejak malam itu, bayang-bayang gaib mulai menyelimuti kampung, dan semua merasa sesuatu yang sangat besar dan sangat tua telah bangkit dari tidurnya. Hari-hari berubah menjadi malam tanpa cahaya di kampung Lunang Silaut. Setelah kejadian itu, hujan tak henti turun deras, membuat jalan-jalan licin dan berlumpur, seakan langit pun ikut menangis atas apa yang tengah melanda kampung. Datua Mangindo dan Gindo Baringin masih terbaring di balai adat, kini tubuh mereka diikat dengan tambang ijuk karena setiap malam tubuh mereka mengamuk, berteriak dalam bahasa yang tak dikenal, kadang menyebut nama-nama tua dari zaman sebelum sejarah tertulis. Suara mereka seperti berasal dari tenggorokan makhluk berbeda, berlapis, bergaung, dan dalam. Dukun-dukun dari 5 kampung sekitar telah didatangkan, masing-masing mencoba mantranya, namun tak satu pun berhasil menundukkan arwah yang bersarang di tubuh kedua pemimpin itu. Di malam ke-13, salah seorang dukun bernama Maksaliah mendadak muntah darah setelah mencoba membaca mantra penawar. Matanya membelalak sebelum jatuh ke tanah dengan lidah terjulur, lalu berteriak, "Kalian telah membangunkan yang tertua dari dasar bukit," sebelum pingsan dan tak pernah sadar lagi. Ketakutan pun merajalela. Setiap malam, warga mendengar suara gamelan tua dari arah bukit, meski tak seorang pun berani mendekat. Lampu-lampu minyak padam sendiri saat malam turun, dan bayi-bayi menangis serentak di tengah malam tanpa sebab. Para lelaki mulai tidur dengan parang di sisi, dan perempuan menyelipkan daun sirih di bawah bantal anak-anak mereka, berharap itu cukup untuk menolak gangguan gaib yang semakin merasuk. Hari demi hari berlalu, namun kegelapan justru semakin pekat. Pada malam ke-33, seekor kerbau yang hendak dijadikan korban penolak bala tiba-tiba berlutut sendiri di tengah alun-alun kampung dan mati dengan mata terbuka. Darahnya mengalir membentuk huruf-huruf asing di tanah. Tak ada yang bisa menjelaskan. Seorang tua bijak dari seberang sungai menyarankan agar surau tua yang sudah lama ditinggalkan dibuka kembali dan digunakan untuk memohon ampun, namun sebagian warga takut, mereka percaya surau itu telah lama ditinggali oleh penunggu jin sujud, makhluk halus yang marah karena tak lagi diasani. Memasuki malam ke-40, suasana kampung seperti berada di ambang kehancuran. Banyak yang jatuh sakit, panen rusak, dan suara tangisan tanpa sumber terdengar hampir setiap malam.
Di tengah segala keputusasaan itu, seorang anak kecil bernama Rais, berumur 12 tahun, mulai bermimpi aneh. Ia melihat sebuah jalan panjang berhiaskan cahaya, dan di ujungnya berdiri seorang kakek berjubah putih, bersorban, dengan tongkat bersinar di tangan kanannya. Tatapan kakek itu menembus ke dalam dada Rais, hangat, tenang, namun penuh wibawa. Tanpa berkata banyak, kakek itu mengulurkan tangan dan membisikkan satu ayat pendek dari Al-Quran ke telinga Rais. Saat terbangun, Rais merasa jantungnya bergetar, dan matanya seperti baru terbuka dari kegelapan panjang. Rais terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, padahal angin malam begitu dingin menusuk. Napasnya terengah, tapi dadanya terasa ringan. Ia masih bisa mendengar gema suara kakek berjubah putih dari mimpinya, membacakan ayat pendek itu dengan suara yang bergema dan menenangkan, Faiza qara'tal Qur'ana fastaiz billahi minasy syaitanir rajim. Tak tahu artinya, namun saat ia mengulang ayat itu dengan pelafalan sekenanya, udara di sekelilingnya seolah bergetar pelan. Rais memandang langit dari jendela bambu kamarnya, dan untuk pertama kalinya dalam 40 malam, langit terlihat terang meski tanpa bulan, seolah langit pun mendengar doa yang belum terucap. Keesokan harinya, Rais dengan langkah kecil tapi hati yang mantap mendatangi balai adat tempat Datua Mangindo dan Gindo Baringin masih dirawat dalam keadaan kerasukan. Awalnya para penjaga menghalangi, namun ibunya, seorang janda penenun yang dikenal saleh meski hidup miskin, memohon sambil menangis. Biarkan anakku mencoba, tiada lagi harapan dari manusia, mungkin Allah mengutus dia. Setelah berunding singkat, Rais diizinkan masuk. Ruangan itu terasa pekat, seperti dipenuhi kabut tak terlihat. Bau anyir darah dan kemenyan bercampur, membuat siapapun yang masuk merasa mual. Namun Rais melangkah dengan tenang. Rais mendekati kedua tokoh kampung yang masih terikat. Tubuh mereka menghitam di beberapa bagian, mulut menggeram, dan mata mereka merah membara seperti bara. Dengan suara pelan, Rais mulai membaca ayat yang ia dapat dari mimpi. Meski terbata, ucapannya penuh keyakinan. Saat kata terakhir meluncur dari bibirnya, tubuh Datua Mangindo melompat tinggi, lalu jatuh keras ke tanah sambil mengeluarkan jeritan yang bukan suara manusia. Bayangan hitam keluar dari tubuhnya, melayang-layang, lalu mendesis dan lenyap ke atap balai adat. Gindo Baringin menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang secara tak wajar, lalu tersungkur. Kedua tokoh itu diam, nafas mereka kembali tenang. Kesunyian menyelimuti seisi kampung. Orang-orang mulai menangis. Para ibu sujud di tanah, para bapak berseru takbir tanpa sadar. Rais berdiri terpaku, tubuh kecilnya bergetar. Datua Mangindo membuka mata perlahan, dan menatap Rais lama. "Siapa yang mengajarimu?" tanya beliau dengan suara parau. Rais hanya menjawab lirih, seorang kakek dalam mimpi, berpakaian putih, berjenggot putih, dan tongkat di tangan. Suasana hening kembali menyelimuti, hingga Gindo Baringin yang baru siuman berbisik, dia bukan sekadar mimpi, itu utusan dari langit, yang datang saat manusia sudah kehilangan cahaya. Saat malam turun, kampung Lunang Silaut menyadari, bukan kekuatan manusia atau mantra, tapi firman dari langitlah yang mampu memutus rantai kegelapan. Setelah kejadian malam itu, udara di kampung Lunang Silaut terasa berbeda. Angin tak lagi menderu dingin, tapi sejuk menyentuh kulit seperti usapan tangan ibu. Burung-burung yang lama tak terdengar kini berkicau dari balik rimbun pohon, dan aroma bunga liar kembali semerbak dari arah sungai. Datua Mangindo dan Gindo Baringin, yang semula seperti mayat hidup, kini duduk bersila di tengah balai adat. Mata mereka tak lagi merah menyala, melainkan bening dan teduh. Namun mereka tidak segera bicara. Selama 3 hari penuh mereka berpuasa dan menyepi, tanpa makanan dan suara, hanya memandangi langit dari celah atap rumbia, seolah menanti sesuatu dari atas sana. Pada malam ketiga, langit kembali menggelap, tapi bukan karena badai. Awan hitam menumpuk seperti benteng-benteng raksasa yang hendak mengurung kampung itu. Petir menyambar berkali-kali, tapi tak menghasilkan suara, hanya kilatan cahaya seperti tanda dari dunia lain. Tiba-tiba dari arah surau tua yang telah lama ditinggalkan, terdengar azan, nyaring, jelas, namun tak seorang pun tahu siapa yang mengumandangkannya. Warga berhamburan keluar rumah, terpaku, tubuh menggigil bukan karena takut, tapi karena dada mereka terasa disentuh oleh sesuatu yang belum pernah mereka rasakan, ketenangan yang dalam dan mengguncang jiwa. Di tengah kegaduhan itu, Datua Mangindo berdiri dan berseru dengan suara berat, "Kini aku tahu, siapa yang selama ini datang dalam mimpi, dan kenapa kami dirasuk." Semua mata tertuju padanya.
Dengan langkah perlahan, Datua naik ke panggung balai adat, lalu bersujud lama sekali. Saat ia bangkit, wajahnya basah oleh air mata. Kami telah lupa pada Sang Pencipta, pada nur yang dulu pernah menyinari leluhur kita. Kami terlalu percaya pada pusaka, pada mantra, pada roh-roh yang lapar, pada hal yang maha hidup telah lama menanti. Gindo Baringin menyusul, menggenggam tangan Rais kecil dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Anak ini, ia adalah titipan, pengingat, penunjuk jalan. Lewat dirinya, kita semua telah digugah. Suasana berubah menjadi tangis dan takbir. Para tetua adat saling berpelukan, beberapa anak muda tersungkur menangis, menyadari betapa dalam mereka telah tersesat. Malam itu, sebuah keputusan besar lahir dari suara langit dan nurani yang tersentuh. Seluruh kampung Lunang Silaut akan meninggalkan ajaran leluhur yang telah tercemar oleh jin dan kesesatan. Mereka akan mengundang seorang ulama, seorang kiai dari rantau, untuk datang dan membimbing mereka menuju cahaya Islam. Warga ramai-ramai menuju surau tua yang sebelumnya ditakuti, membersihkannya dengan air bunga, menyalakan pelita, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, lantunan ayat suci Al-Quran menggema dari dalamnya. Di antara semua suara itu, Rais duduk di pojok surau, diam, dengan mata menatap langit. Ia tahu, perjalanan belum usai, karena kakek dalam mimpinya belum mengucapkan salam perpisahan. 2 hari setelah keputusan bulat seluruh warga untuk memeluk Islam, kabut tebal kembali menyelimuti Lunang Silaut. Namun kali ini, bukan kabut dingin yang menyimpan teror, melainkan kabut yang membawa harap. Di tengah senyap pagi, terdengar derap langkah kaki dari arah utara hutan. Seekor kuda putih muncul perlahan, ditunggangi. Seorang lelaki tua berjubah putih bersih, bersorban panjang, dengan tongkat kayu cendana di tangan kanannya. Wajahnya bercahaya lembut, penuh wibawa. Para tetua dan warga yang menunggu di gerbang kampung langsung berlutut, air mata menetes tanpa tahu sebab. Kiai Abdul Malik, bisik Datua Mangindo, suara tercekat seperti bertemu seseorang yang telah lama hilang dari hidupnya. Kiai Abdul Malik turun dari kudanya, lalu mencium tanah kampung itu. Tanah ini pernah disucikan oleh para wali dari Minangkabau dahulu, tapi kalian telah jauh, ucapnya, nadanya tenang tapi menghujam hati. Ia memandangi satu persatu wajah warga, lalu menatap Rais kecil yang berdiri di belakang. Kaulah yang dijanjikan itu, katanya pelan. Rais hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar, sebab di balik tatapan sang kiai, ia seolah melihat bayang-bayang kakek berjubah putih dari mimpinya. Lalu kiai itu mendekap Rais, menutup mata, dan berdoa panjang dengan suara bergetar. Angin berdesir lembut, dedaunan seolah bersikir bersama. Setelah matahari tergelincir, digelarlah upacara besar di halaman surau yang telah dibersihkan. Warga berduyun-duyun berkumpul, berpakaian putih seadanya, berdiri dalam lingkaran yang rapi. Kiai Abdul Malik naik ke atas batu besar yang dahulu konon dijadikan altar sesajen. Kini batu itu dibasuh air zam-zam dan diberi alas sajadah. Hari ini, kalian bukan lagi penyembah bayang-bayang, tapi pemeluk cahaya. Bersaksilah, ucapnya lantang. Suara takbir menggema, menggetarkan tanah. Satu persatu, warga mengucapkan 2 kalimat syahadat, air mata tak terbendung. Bahkan pohon-pohon terasa bergetar, dan seekor burung putih besar melintas rendah di atas mereka, seakan alam pun ikut menyaksikan perubahan besar itu. Malam itu, langit di atas Lunang Silaut bersih dan terbuka. Bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Warga berkumpul di surau, membaca ayat-ayat Al-Quran yang dibimbing langsung oleh sang kiai. Di luar, sisa-sisa bayangan hitam yang dulu menghuni kampung itu melayang perlahan ke arah hutan, menangis, menjerit, lalu lenyap di telan tanah. Tidak ada lagi kemenyan, tidak ada lagi jimat. Yang tinggal hanyalah sajadah, suara azan, dan cahaya. Dan Rais, si anak kecil yang dahulu hanya dikenal sebagai anak penenun miskin, kini menjadi poros harapan baru. Tapi jauh di dalam batinnya, ia merasa malam-malam berikutnya akan kembali dipenuhi mimpi, sebab tugasnya belum selesai. Di malam keempat sejak keislaman kampung Lunang Silaut, langit benar-benar jernih, seolah lapisan antara dunia dan alam gaib menipis. Angin berhembus tenang, namun Rais merasa gelisah. Ia tak bisa memejamkan mata meski tubuhnya letih. Ketika akhirnya ia tertidur di sudut surau, tubuhnya seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia mendapati dirinya berdiri di sebuah padang luas, tanpa batas, dengan langit tak berujung dan cahaya lembut menyorot dari atas. Di tengah padang itu, berdiri sang kakek berjubah putih,
dengan tongkat bercahaya di tangan dan tatapan yang lebih dalam dari malam terdalam. "Rais," suara sang kakek menggema lembut namun kuat, "tugasmu belum berakhir. Kampungmu telah disucikan, tapi mereka yang terusir tidak akan diam." Rais mendekat, lututnya lemas, tubuhnya bergetar hebat. Ada yang menyimpan dendam, makhluk dari zaman tua yang tak rela wilayahnya diambil cahaya. Mereka akan datang kembali, tapi tidak dalam bentuk yang kau kenal. Mereka menyusup lewat mimpi buruk, lewat bisikan hati yang lemah. Lalu sang kakek mendekat, meletakkan ujung tongkatnya di dada Rais, dan seketika cahaya hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. "Ayat yang dahulu telah kau pelajari kini harus kau lantunkan untuk menjaga seluruh kampung ini, setiap malam, hingga malam ke-40. Tiba-tiba, padang itu berubah menjadi lautan cahaya. Dari kejauhan, muncul bayangan hitam berwujud raksasa dengan mata merah menyala, menggeliat seperti kabut panas. "Itulah yang akan datang," ujar sang kakek, "dan hanya hati yang bersih dan bibir yang terus menyebut namanya yang akan selamat." Rais mencoba berteriak, namun suaranya hilang. Kakek itu memeluknya, dan dalam pelukan itu, suara lantunan ayat yang dulu diajarkan bergema dari segala arah, mengusir bayangan itu perlahan. Saat Rais membuka mata, tubuhnya basah oleh peluh, dan di sekelilingnya, para warga yang tidur di surau tampak gelisah, beberapa bahkan menjerit dalam tidur. Rais segera membangunkan Kiai Abdul Malik. Dengan napas tersengal, ia menceritakan semuanya. Sang Kiai mengangguk dalam, lalu memeluk Rais dengan penuh kasih. "Kau telah terpilih menjadi penjaga gerbang cahaya. Ini bukan beban, tapi kehormatan." Malam itu juga, Kiai Abdul Malik mengumumkan kepada seluruh warga bahwa selama 40 malam, Rais akan memimpin pembacaan ayat penjaga kampung. Semua warga menyanggupi, dan mereka mulai berjaga setiap malam, bersujud, berzikir, dan melantunkan ayat suci yang dulu datang dari mimpi, sebab mereka tahu, yang terlihat telah dibersihkan, tapi yang tak terlihat, sedang mengintai dari balik batas dunia. Malam ke-21 tiba. Langit yang semula cerah berubah menjadi kelabu pekat tanpa bintang. Angin dingin bertiup dari arah hutan larangan, membawa aroma amis darah dan bunga bangkai. Warga Lunang Silaut, yang telah terbiasa berjaga dan membaca ayat penjaga bersama Rais dan Kiai Abdul Malik, tiba-tiba dihantam rasa kantuk yang luar biasa. Satu persatu mereka terlelap tanpa sadar, seperti dilumpuhkan oleh kabut sihir. Di surau, hanya Rais yang masih terjaga, bibirnya terus melantunkan ayat yang diajarkan dalam mimpi. Namun, malam itu, lantunannya mulai terganggu oleh suara-suara aneh dari luar, suara tawa cekikikan, tangisan bayi, dan geraman makhluk yang bukan manusia. Dari dalam hutan, muncul sosok tinggi besar, hitam legam, bermata merah, dan bertanduk api. Di belakangnya, puluhan bayangan samar mengikuti, tubuh mereka bergoyang seperti asap, namun setiap langkahnya meninggalkan bekas terbakar di tanah. Sosok itu bukan sembarang makhluk gaib, tapi sang pemimpin alam bawah yang telah bersemayam di Lunang Silaut sejak zaman nenek moyang. Ia mengaum ke arah kampung, "Kalian berani mengusir kami dari tanah ini. Akan kubalikkan kampung ini ke dalam kegelapan abadi." Pohon-pohon bergoyang keras, atap-atap rumah berderak seperti akan terbang. Tapi tiba-tiba, dari surau kecil itu, cahaya putih terang menyembur ke langit. Rais berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Ia memejamkan mata, lalu mengulang ayat suci yang selama ini dijaga dalam hatinya. Tapi malam ini, ayat itu berubah. Lantunannya semakin kuat, seolah suara dari ribuan lidah wali Allah turut menggemakannya. Kiai Abdul Malik terbangun dari sujudnya, ikut melantunkan zikir keras, lalu mengetukkan tongkatnya ke lantai surau hingga tanah bergetar. Dalam sekejap, cahaya dari surau menjelma seperti kubah pelindung, memantulkan semua makhluk gaib yang mencoba masuk. Sosok bertanduk itu meraung keras, sebagian makhluk pengikutnya terbakar oleh cahaya, melolong dan mencair menjadi lumpur hitam. Namun sebelum pergi, makhluk bertanduk itu menancapkan kukunya ke tanah, meninggalkan luka besar berbentuk mata, sebuah peringatan bahwa mereka akan kembali. Setelah semuanya tenang, warga perlahan terbangun, bingung dan ketakutan. Tapi Rais tahu, ini bukan akhir, melainkan permulaan ujian yang lebih besar. Ia memandangi langit yang kini kembali terang, lalu berbisik, "Jika mereka datang dari kegelapan, maka kita harus menjadi pelita, sampai malam ke-40. Kiai Abdul Malik memegang bahunya, menatap jauh ke arah hutan, "Mereka tidak akan menyerah, Rais. Tapi kita punya senjata yang lebih kuat, iman.
Malam ke-40 datang dengan sunyi yang menusuk. Tidak ada suara binatang malam, tidak ada desir angin, hanya keheningan seperti bumi menahan napas. Rais duduk bersila di tengah surau, menghadap kiblat, ditemani Kiai Abdul Malik dan seluruh warga yang kini telah memeluk Islam dengan penuh keyakinan. Setiap mata terpejam dalam khusyuk, setiap mulut melantunkan ayat-ayat suci yang telah menjadi pelindung mereka selama 40 malam. Di atas langit lunang silaut, awan hitam berkumpul, menggulung seperti ombak, dan petir menyambar tanpa suara. Sesuatu yang dahsyat sedang mendekat, pertarungan terakhir antara terang dan gelap. Tiba-tiba bumi bergetar, dari tanah bekas cakar makhluk gaib di bab sebelumnya, muncul pusaran asap hitam. Makhluk bertanduk itu kembali, kali ini membawa bentuknya yang paling mengerikan, tinggi menjulang seperti menara, tubuhnya dipenuhi mata-mata merah menyala, dan suaranya menggetarkan jantung. Ia mengangkat tangannya, dan bayangan-bayangan kelam mulai menyelimuti kampung. Tapi Rais, yang kini sudah bukan anak kecil biasa lagi, berdiri dan mengangkat tangan kanannya ke langit. Dalam sekejap, dari arah timur muncul cahaya keemasan yang mengalir seperti sungai dari langit. Cahaya itu menjelma menjadi sosok sang kakek berjubah putih, yang berdiri di samping Rais dengan tongkatnya bersinar terang. "Rais, waktunya kau sendiri yang menghentikannya," ujar sang kakek dengan suara seperti gema dari alam ruh. Rais mengangguk, lalu dengan suara bulat dan yakin, ia melantunkan kembali ayat suci yang menjadi pelindung lunang silaut, kali ini dengan iringan seluruh warga yang bersatu dalam satu suara. Cahaya menyebar dari surau, menjalar ke setiap sudut kampung, membakar semua makhluk gaib yang bersembunyi di bayang-bayang. Sosok raksasa bertanduk meraung, tubuhnya terpecah menjadi ribuan burung hitam yang terbakar di udara. Lalu semuanya menjadi sunyi. Petir terakhir menyambar, dan langit yang kelam terbelah, memperlihatkan fajar merah muda yang menyambut kemenangan. Pagi itu, lunang silaut bukan lagi kampung yang sama. Bukan hanya karena semua warganya telah memeluk Islam, tapi karena kampung itu telah dilindungi oleh cahaya yang tak akan pernah padam. Rais duduk di bawah pohon tua, memandangi matahari yang terbit dengan senyum damai. Kiai Abdul Malik menepuk pundaknya, "Kau bukan hanya penyelamat kampung ini, Rais, kau telah menjadi penjaga cahaya yang diwariskan langsung dari langit." Di kejauhan, suara azan berkumandang untuk salat subuh pertama di kampung lunang silaut. Azannya bukan hanya memanggil manusia, tapi menjadi penanda bahwa cahaya telah mengalahkan kegelapan untuk selamanya. Terima kasih.